Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Baiklah, warahmatullahi wabarakatuh. baiklah pada kesempatan ini kelompok 1 akan mempraktekkan praktek coaching yang terdiri dari saya, Mama Rusmaya dan Ibu Ika Rosaika. Pada kasus ke-1 skenario coachingnya yaitu seorang guru menemui seorang muridnya yang memiliki masalah. Jadi dalam kasus ini saya sebagai coach dan Ibu Ika sebagai coach. Kita mulai ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Iya Bu, ada apa Ibu memanggil saya ya? Iya, maaf ya ganggu waktunya. Iya Bu, tidak ada apa-apa. Ada apa ya Bu barangkali? Iya, Bu. Boleh kita ngobrol sedikit lama waktunya, tidak apa-apa ya? Iya Bu, boleh Bu, tidak apa-apa. Akhir-akhir ini, Ibu perhatikan kamu tampak murung dan tidak semangat. Ibu tahu, kamu kan perwakilan ikut lomba dalam bahasa Inggris ya? Tapi Ibu melihat tampaknya kamu kurang percaya diri. Ya, Iya Bu, iya. oke. Hari ini kamu Ibu panggil, kita buat kesepakatan. Nah, kita setujui kesepakatan akhir pada pertemuan hari ini, ya. Iya Bu, baik Bu. Apa yang kita nanti bisa dapatkan pada hari ini? Kalau saya maunya pada akhir kesepakatan pertemuan dengan Ibu dapat menyelesaikan permasalahan saya Bu. Iya, saya perhatikan memang Ika ini kurang bersemangat. Saya rasa Ika kurang percaya diri ya. Nah, Ika kurang percaya diri ini sebenarnya ada apa sih? Iya, Bu. Jadi saya ini sebenarnya tidak terlalu percaya diri itu atau kurang pede itu untuk menghadapi lomba tersebut, Bu, ke tingkat kabupaten. Karena saya melihat teman-teman yang saya yang lain itu, kawan-kawan saya, potensinya lebih baik daripada saya, Bu. Jadi saya merasa kualitas diri saya itu di bawah rekan-rekan saya yang lain. Ada Michelle, ada Andra, ada juga Yusuf, Bu, yang bagus-bagus, Bu. Jadi gimana ya, Bu? Rasanya saya minder, Bu. Nah, kira-kira nih, misalnya Ibu memberikan pertanyaan, kamu jawab ya. Dalam pemahaman Ika, misalnya, untuk pada kondisi hari ini, pada saat ini, kalau diumpamakan nilai dari skala 1 sampai 10, kemampuan Ika ini berada di dalam posisi angka berapa? Maksudnya bagaimana, Bu? Saya sedikit kurang paham, Bu. Bagaimana ya maksud Ibu? Maksudnya, ketika Ibu menyampaikan pertanyaan terhadap Ika terkait potensi diri Ika yang dimiliki terkait kemampuan berbahasa Inggris. Nah, kira-kira Ika berada di poin berapa? Oh, begitu ya, Bu. Kalau saya pikir, Bu, kalau untuk berbahasa Inggris saya ada di poin 8, Bu. Tetapi saya melihat kawan-kawan saya yang lain yang lebih bagus yang menjadi perwakilan sekolah ketika lomba pidato bahasa Inggris di tingkat kabupaten, Bu. Jadi saya itu kalau nanti saya diberangkatkan untuk mewakili perlombaan ke tingkat kabupaten, saya takutnya mengecewakan sekolah, Bu, dan seumpamanya nanti saya gagal untuk berprestasi di lomba tersebut. Nah, kamu sudah bisa mendeskripsikan diri kamu. Pertanyaan berikutnya, kira-kira apa nih kekuatan kamu yang bisa membantu kamu untuk mencapai tujuan
di mana kamu terpilih dan bisa mewakili sekolah kita mengikuti lomba pidato bahasa Inggris. Sebenarnya Bu, kalau saya itu ada kelebihan dalam mudah menghafal teks gitu Bu. Sebenarnya kalau saya itu, kalau untuk menghafal itu paling membutuhkan 2 hari saja Bu untuk semuanya saya bisa hafal. Tapi yang menjadi kendala saya itu, saya mudah gugup Bu. Itu, jadi ketakutan saya itu ketika akan lomba itu karena saya gugup Bu. Iya, iya, iya. Nah, kamu sudah tahu. Kemudian, kira-kira kalau kamu sudah mengetahui ini peluang, apa sih yang bisa kamu ambil dengan kondisi kamu seperti ini? Kemungkinan Bu, kalau masalah gugup, saya bisa berlatih Bu dan berusaha memanfaatkan cermin atau kaca untuk latihan berpidato di depan cermin Bu. Yaitu terus saya akan mengajak atau membantu teman-teman saya untuk latihan. Jadi teman-teman saya itu berperan sebagai juri, saya terbiasa tampil di depan orang lain. Mungkin seperti itu Bu. Nah, saya tegaskan lagi, kira-kira apa hambatan yang Ika alami selama ini ketika Ika ingin mencapai tujuan, yaitu mengikuti lomba pidato bahasa Inggris? Jadi begini Bu, kalau saya tegaskan lagi, kalau saya rasakan rasa gugup yang berlebihan itu terkadang menghilangkan konsentrasi saya, Bu. Jadi, kalau saya sudah hafal teks, meskipun sudah hafal semuanya, kalau tidak konsentrasi karena gugup kan jadi buyar ya, Bu. Jadi, nggak inget gitu, jadi blank pikiran saya, Bu. Oke, kalau dari Ika sendiri sudah tahu dong kondisi Ika, maka gambarannya kira-kira solusinya apa yang bisa kamu lakukan selain berlatih? Ya, mungkin saya akan praktek lagi, Bu. Misalnya saya ketika jadi petugas upacara, ketika ada pidato dari siswa, saya akan menjadi petugas itu, Bu. Jadi saya bisa berlatih menggunakan teknik pernapasan, Bu, untuk terbiasa berpidato dengan menghafal kata-kata juga, Bu, biar tidak gugup. Oke, bagus. Itu sudah sangat brilian menurut saya. Oke, selain itu, apa yang bisa Ika lakukan untuk mencapai tujuan selain menjadi petugas upacara dan menggunakan teknik pernapasan? Mungkin yang lainnya? Mungkin saya akan berlatih sungguh-sungguh, Bu, dan saya sendiri akan terlebih dahulu untuk berkonsentrasi, Bu. Karena kalau saya bisa berkonsentrasi, pasti rasa gugup itu sedikit demi sedikit akan hilang, Bu. Kira-kira strateginya apa yang akan kamu lakukan, Kak? Ya, mungkin begini ya Bu, selain saya sendiri terlebih dahulu fokus untuk memanfaatkan Google Translate Bu, jadi saya terbiasa mendengarkan percakapan dalam bahasa Inggris dan saya akan melakukannya secara terus dengan mengulanginya dan mengulanginya lagi. Nah, mungkin pelatihan akan saya lakukan setiap hari. Oke, bagus ya. Kira-kira untuk melakukan itu semua dibutuhkan waktu berapa lama? Paling tidak Bu, untuk latihan itu setiap harinya saya targetkan 3 hari saya sudah bisa melakukan semuanya. Nah, bagus. Kira-kira apa ukuran keberhasilan dari yang kamu lakukan nanti? Kalau sudah seperti ini, biasanya saya bisa mengikuti lomba dan saya bisa juara, Bu. Nah, gitu dong, kan bisa juara pasti. Membanggakan untuk sekolah kita kan? Nah, kira-kira bagaimana nanti untuk mengantisipasi misalnya kalau ada gangguan? Biasanya gangguannya berupa rasa malas, Bu. Ya, karena kadang-kadang kalau sudah lelah, rasa malas itu susah jadi muncul, Bu. Jadi saya malas untuk berlatih. Nanti saya antisipasi mungkin dengan memotivasi diri saya, Bu. Baik,
Artinya sudah ada bentuk antisipasi yang bisa kamu terapkan. Nah, saya hanya menggarisbawah bahwa kamu sudah terpilih oleh sekolah untuk mewakili lomba, berarti kamu sudah memiliki potensi yang sangat besar untuk mengikuti Iya, lomba. Bu. Nah, mudah-mudahan kamu bisa mempertahankan dan meningkatkan rasa percaya diri kamu, karena diberi amanah itu adalah suatu tanggung jawab yang sangat besar. Nah, kira-kira apa komitmen terhadap rencana semua ini? Untuk komitmen yang bisa saya lakukan, insya Allah saya akan terus berlatih, Bu, hingga sampai pada hari perlombaan. Oke, kalau sudah seperti itu, kira-kira apa dan siapa yang bisa menjaga komitmen kamu? Mungkin nanti saya minta bantuan Mr. Brandon, Bu, selaku guru bahasa Inggris, dan pembimbing yang mungkin bisa membantu saya untuk terus mengingatkan saya dan bisa memotivasi saya. Dan mungkin bisa menjadi untuk teman-teman bestie saya, Bu, Pak Richard dan Cynthia, Bu. Saya akan meminta bantuan mereka untuk membantu saya berlatih. Wah, sangat berpengaruh ya teman-teman kamu. Nanti bisa membantu kamu ya. Iya dong, Bu. Sangat berpengaruh sekali. Apalagi, Bu, besti-besti itu kan sangat mendukung ya, Bu, sebagai rekan-rekan yang selalu memotivasi saya untuk bisa tampil di perlombaan nanti, Bu. Baik, kalau seperti ini, apa nih tindak lanjut dari sesi coaching kita hari ini? Baik, Bu. Mungkin yang saya akan lakukan, apa yang sudah saya tadi rencanakan, serta membuat suatu refleksi diri, Bu. Baik, bagus. Nah, kira-kira kapan kita akan melakukan tindak lanjut dari sesi coaching kita kali ini? Kalau bisa 2 hari lagi dari sekarang, Bu, atau 3 hari lagi, bagaimana, Bu? Baik, insya Allah Ibu bisa meluangkan waktu untuk tindak lanjut sesi coaching kita hari ini ya. Baik, Ibu. Terima kasih. Baik, melihat pertemuan kita hari ini nampaknya sudah ada solusi ya. Dan insya Allah kamu Ika nanti semakin percaya diri. Dan ya harapannya di dalam diri kamu mulai hari ini sudah tumbuh rasa percaya diri kamu. Iya, Bu. Tinggal rasa gugupnya, Bu, yang harus tetap saya jaga, Bu. Baik, kalau nanti kamu sudah terbiasa, maka rasa gugup itu akan hilang. Sebenarnya itu adalah permasalahan yang biasa, karena seluruh peserta lomba pasti akan merasakan rasa gugup yang sama. Kalau saran saya, jadikan hal tersebut menjadi pembiasaan kamu dengan menganggap dewan juri ataupun yang melihat pidato bahasa Inggris kamu adalah dianggap yang tidak ada, sehingga akan memudahkan mindset kamu menghindari rasa gugup ya. Kata orang Iya, Sunda Bu. mah, anggap weh tunggul cenah nu di depan Oh, teh. iya, baik, Bu. Nah, Saya mohon bantuannya ya, Bu, ya. Terima kasih banyak, Bu. baik cukup ya demikian kesepakatan kita dan tindak lanjutnya terkait permasalahan Ika hari ini. Nanti kita bertemu lagi ya. Eh, Mungkin Iya, dicukupkan untuk hari ini ya. baik, Bu. Assalamualaikum, Oke. Ibu. Waalaikumsalam. Selamat ya. Iya, Ibu, terima kasih. Lanjut yang kedua. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Ika Rosaika beserta dengan Ibu Mamai Rosmaya akan kembali melanjutkan pelatihan coaching model Tirta untuk kasus yang selanjutnya. Di mana pada kesempatan ini saya berperan sebagai coach dan Ibu Mamai berperan sebagai coaching. Kasus yang dihadapi di sana ada seorang rekan yang mendapat teguran dari kepala sekolah karena menerima laporan dari Pak Pengawas sekolah tentang supervisi saat ia mengajar. Nah, di sini kita akan mencoba melakukan coaching terkait permasalahan tersebut dan bagaimana untuk menyikapinya.
Assalamualaikum Ibu Mamai. Waalaikumsalam. Kemarin Ibu bilang ada hal yang ingin Ibu diskusikan dengan saya ya? Iya, Bu. Ada yang mau saya ceritakan sama Ibu. Iya, kebetulan ini anak-anak sudah pulang kan. Berarti kita bisa mengobrol sekarang. Ibu sibuk nggak? Iya, Bu. Kerjaan saya juga kebetulan udah selesai. Terima kasih waktunya ya, Bu. Oke Bu, santai saja, nggak masalah Bu. Sebenarnya apa yang ingin Ibu bicarakan dengan saya? Ini, Bu. Kemarin kan saya disupervisi oleh pengawas saat saya mengajar. Terus kayaknya ada yang salah dalam proses itu. Oh, begitu. Berkaitan dengan masalah yang Ibu hadapi, apa yang Ibu harapkan dari diskusi hari ini? Ya, saya inginkan yang saya inginkan ya ketidaknyamanan di hati saya tentang masalah saya kemarin ada solusinya, Bu. Jadi saya berharap Ibu bisa kasih saya masukan begitu. Oh, iya iya, Bu. Memang, Bu, permasalahannya bagaimana ya? Sehingga Ibu benar-benar gelisah dan merasa tidak nyaman. Itu loh, Bu. Kemarin saya disupervisi oleh pengawas saat saya mengajar. Dan kebetulan saat itu saya mengajarnya tidak menggunakan buku teks, tapi saya menggunakan media yang lain untuk, alat mengajar itu, medianya itu, Bu. Iya. Terus bagaimana, Bu, respon dari pengawas itu sendiri ya? Nah, itu yang jadi masalahnya, Bu. Beliau menginginkan guru itu mengajar harus pakai buku teks, Bu. Jadi sebagai medianya itu jadi panduannya itu harus ada buku teksnya itu. Oh, begitu. Kalau saya boleh tahu nih, Bu Mamai, kenapa Ibu mengajarnya tidak menggunakan buku teks, Bu? Jadi kebetulan pada waktu itu saya buku teksnya tidak dibawa di meja di depan kelas dibuka-buka begitu, Bu. Karena saya kan sudah membuat PPT, Bu. Saya mengajar juga menggunakan proyektor, alat peraga juga saya menyiapkan yang lainnya juga saya, tetapi saya juga mengacu itu kepada kurikulum dan berdasarkan dari buku sumber juga saya membuat PPT itu, Bu. Jadi kenapa saya harus, memakai buku teks, dibawa buku teksnya gitu, pemikiran saya pada waktu itu. Iya, 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 Bu. Terus Ibu sudah menjelaskan alasannya itu sama pengawas atau belum? Bagaimana? Sudah, Bu, tapi sepertinya beliau itu tersinggung dan tidak menerima penjelasan saya. Saya jadi bingung nih kok beliau ekspresinya langsung begitu. Saya kan jadi merasa tidak enak begitu, Bu. Menurut Ibu, apa saya salah, Bu? Begini ya Bu, menurut saya sebenarnya Ibu itu tidak salah. Karena Ibu kan sudah menggunakan PPT atau untuk rangkuman materi dari buku teks juga ya Bu ya. Tapi mungkin pemahaman pengawas tentang hal ini tidak sama dengan cara berpikir kita. Jadi sehingga beliau ini maunya apapun media dan bahan ajar yang kita pakai, buku teks tetap menjadi acuan. Mungkin seperti itu ya Bu pemikiran pengawasnya. Mungkin mungkin ya begitu, Bu, pemikiran beliau itu. Terus kira-kira solusi apa yang Ibu pikirkan untuk masalah ini? Ya, karena pengawas sepertinya sudah melaporkan hal ini kepada kepala sekolah, dan cepat atau lambat saya pasti juga akan dipanggil oleh kepala sekolah. Saya harus siapkan jawaban sesuai kondisi dan alasan yang tadi ya, Bu. Iya, benar sekali Bu. Sepertinya kepala sekolah juga harus tahu alasan Ibu dalam hal ini, biar tidak hanya menelaah laporan dari satu pihak Bu. Maksud saya juga begitu, Bu. Nah, apakah Ibu punya gambaran solusi lain sekiranya alasan itu nantinya tidak diterima oleh kepala sekolah Bu? Bagaimana ya, Bu? Apa saya harus minta maaf pada pengawas dan membuat
perlengkapan mengajar sesuai yang beliau inginkan? Nah, maksud saya seperti itu, Ibu. Seharusnya Ibu siapkan solusi alternatif sekiranya alasan yang pertama tidak diterima, Bu. Dan bisa jadi malah nantinya memperuncing suasana ya, Bu. Jadi, kalau menurut saya lebih baik persiapkan apa seperti yang diminta oleh pengawas, Bu. Iya, Bu, tapi saya tetap akan pada rencana pertama dulu. Sekiranya itu tidak berhasil dan tidak menyelesaikan masalah yang ada di antara saya dan pengawas atau bapak kepala sekolah tidak terima, maka saya akan pakai cara yang kedua. Begitu saja ya, Bu, ya, mungkin? Iya, tepat sekali, Bu. Lebih baik seperti itu. Sebab kalau menurut saya, ini memang harus diselesaikan, Bu, ya. Sehingga ibu itu bisa kembali nyaman, baik dalam bekerja maupun berkomunikasi dan berkolaborasi dengan rekan-rekan di sekolah, dengan ibu bapak kepala sekolah juga, Bu. Iya, Bu. Saya juga tidak ingin masalah ini berlarut-larut dan membebani saya, Bu. Jadi saya merasa Nah, tidak nyaman, Bu, dalam bekerja. iya, betul sekali harus seperti itu, Bu Mamai. Nah, sekarang, Bu, kalau kita susun komitmen nih, kira-kira kapan Ibu akan menindaklanjuti masalah ini? Saya nunggu dipanggil kepala sekolah, Bu, atau gimana ya? Bu, kalau menurut saya sebaiknya Ibu itu yang lebih dulu eh, jangan menunggu dipanggil ya, tapi baiknya Ibu menghadap kepala sekolah supaya ketidaknyamanan Ibu itu tidak berlarut-larut, Bu. Kalau menurut saya mendingan seperti itu, Bu. Iya sih, berarti baiknya saya menghadap ke kepala sekolah saja ya, Bu? Nggak usah nunggu dipanggil ya? Iya, Bu, itu mungkin lebih baik, Bu. Berarti saya akan menghadap ke kepala sekolah, menceritakan kronologi persoalan yang ada antara saya dengan Bapak pengawas. Saya juga akan bercerita alasan saya tidak memakai buku teks pada waktu itu. Nanti kalau Bapak kepala sekolah juga tidak menerima alasan saya dan menilai yang saya lakukan memang salah, artinya saya yang harus meminta maaf dan mengubah gaya mengajar saya. Karena kalau kepala sekolah juga menganggap ini sebagai suatu kesalahan, mungkin saya memang salah. Jadi saya yang harus memperbaiki ini mungkin ya, Bu, ya? Betul sekali, Bu. Terkadang memang sesuatu yang menurut kita itu benar atau tepat belum tentu baik menurut yang lain, Bu. Ya, jadi Ibu udah bijaksana sekali. Kalau Ibu akan menghadap kepala sekolahnya kapan ya mungkin Bu rencananya? Kapan ya kalau menurut Ibu, Bu? Alangkah baiknya secepatnya, Bu, supaya Ibu segera tenang dan masalah cepat terselesaikan. Iya, Bu. Mungkin sebaiknya memang demikian. Besok selesai mengajar, saya akan menghadap kepala sekolah untuk menyelesaikan masalah ini. Terima kasih sarannya ya, Bu, ya. Iya, Bu Mamai, sama-sama. Semoga masalah ini segera terselesaikan ya, Bu ya. Dan Ibu kembali nyaman untuk bekerja. Oke, Bu, kalau begitu saya permisi. Terima kasih atas bantuannya, Bu, ya. Mohon maaf Ibu terganggu waktunya. Tidak apa-apa, Bu Mamai. Iya, sama-sama. Sukses selalu ya buat Ibu. Semoga kedepannya perjalanan karir Ibu itu lebih lancar dan setiap tidak ada kegagalan itu adalah sebagai suatu dari kesuksesan ya, Bu. Kegagalan Iya. adalah awal dari kesuksesan. Jadi Ibu jangan patah semangat untuk tetap berkarir ya, Bu ya. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Saran-saran dan Iya, sama. masukannya dan bimbingannya sangat berharga bagi saya. Terima kasih, Bu, atas waktunya, Bu. Terima kasih sekali Sama-sama Ibu lagi ya, Bu. Mamai. Sama-sama Ibu Mamai. Assalamualaikum, Iya. Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah ini di stop rekornya.